Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan melanjutkan kisah dari Mbah Ningkung. Untuk sahabat-sahabat yang belum mendengarkan kisah Mbah Ningkung di bagian pertama, sahabat bisa mengklik link yang ada di box deskripsi. Sahabat dengarkan dulu asal mula kisah dari Mbah Ningkung, dan di bagian kedua ini saya akan menceritakan kisah kematian dari Mbah Ningkung dan kebangkitan arwah Mbah Ningkung yang meneror warga. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Latif mengatakan kepada Latif, bicara dua mata dengan si Latif ini, karena Latif lah yang membawa Mbah Ningkung ke rumahnya untuk diminta diobatin. Tapi bapak angkatnya si Latif ini mengatakan dia nggak mampu. Sebenarnya bukan nggak mampu, tapi kasihan. Ketika nanti Mbah Ningkung bapak obati, siapa nanti mau tanggung jawab? Dalam waktu 2-3 hari ke depan Mbah Ningkung meninggal dunia, nanti kamu yang dituduh orang nyantet Mbah Ningkung atau ngapa-ngapain si Mbah Ningkung. Menurut Bapak, lebih baik sekarang di masa hidupnya Mbah Ningkung, selama Mbah Ningkung ini masih bisa mengucapkan lafaz-lafaz Allah, selama Mbah Ningkung ini masih bisa kita ajak untuk tobat lah, lebih baik kita arahkan ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Jadi pada malam itu, setelah si Latif ini mengajak Mbah Ningkung untuk bertemu dengan bapak angkatnya si Latif, saran yang diberikan oleh bapak angkatnya Latif untuk menangani masalah dari si Mbah Ningkung ini hanya satu. Ayo nak, mumpung Mbah Ningkung ini masih hidup, Mbah Ningkung masih sehat, ayo kita bimbing Mbah Ningkung untuk bertobat. Latif di sini mendengar apa yang disarankan oleh bapak angkatnya ini agak sedikit konyol. Ya masa Mbah Ningkung ini disuruh untuk tobat ya? Setahu Latif, Mbah Ningkung ini kan nggak orang jahat, tapi Latif ini paham lah ya mendengar penjelasan dari bapak angkatnya itu, karena pengakuan dari Mbah Ningkung memang dia mengatakan mulai usia dari 15 tahun sampai sekarang dia tidak pernah membasuh wajahnya dengan air wudhu. Nah, di sini Latif pun setuju untuk mengutarakan niat dari bapak angkatnya Latif untuk menyuruh si Mbah Ningkung ini kembali mengucapkan syahadat dan membimbing Mbah Ningkung untuk bertobat. Pada malam itu juga Mbah Ningkung pun setuju. Mbah Ningkung mau. Iyalah nak, mana baiknya aja lah. Mbah juga ndak mau nak kayak gini terus. Mbah juga mau nak kehidupan Mbah di hari akhir nanti bisa selamat. Nah, jadi pada malam itu Mbah Ningkung ini pun bersahadat kembali, mengucapkan 2 kalimat syahadat dibimbing dengan ayah angkatnya Latif. Mbah Ningkung pun bertobat. Nah, mulai daripada malam itu Mbah Ningkung ini terus dibimbing oleh Latif hingga pada suatu ketika Mbah Ningkung ini tiba-tiba menghilang. Dia mencoba untuk mencari Mbah Ningkung di rumah yang ditempatinya, di rumah bedeng yang ditempati oleh Mbah Ningkung, tapi beliau tidak ada di sana. Latif pun mulai mencari. Dari sudut-sudut desa, Latif bertanya kepada orang-orang yang mengenal Mbah Ningkung ya, bertanya, kamu ngelihat Mbah Ningkung nggak? Aku dari tadi loh nyariin Mbah Ningkung. Setiap orang yang ditanya sama si Latif, mereka mengaku tidak melihat Mbah Ningkung pada hari itu. Latif di sini merasa cemas. Loh, kemana Mbah Ningkung ini? Latif pun terus mencari Mbah Ningkung hingga pada satu ketika, kurang lebih sekitar 2 hari, si Latif ini sudah mencari keberadaan Mbah Ningkung. Mbah Ningkung pun ditemukan oleh salah satu warga di perbatasan desa. Nah, di perbatasan desa ini, ya, Mbah Ningkung ternyata dia berdiam diri di salah satu pondok
Yang mana pondok yang didiami Mbah Ningkung ini merupakan bekas pondok tempat Mbah Ningkung motong karet. Yang mana di dekat pondok tersebut ada makam suami dari si Mbah Ningkung. Ketika Latif nyamperin Mbah Ningkung ke sana, Mbah Ningkung ini seolah-olah ya benar-benar sudah pikun beneran. Mbah Ningkung ini nggak nginget Latif ini siapa. Ketika Mbah Ningkung ini ditanya, "Mbah, udah 2 hari ini loh aku nyariin Mbah. Mbah ngapain diem di sini?" Mbah Ningkung cuma memperhatikan Latif dengan tatapan kosong. Seolah-olah Mbah Ningkung ini mencoba untuk mengingat siapa sih orang yang ada di hadapanku yo. Seperti itulah gambarannya. Tapi si Latif ini terus mencoba untuk mengingatkan kalau aku ini Latif, Mbah. Mbah inget nggak sama aku? Mbah Ningkung sama sekali tidak bergeming. Nah, di sini Latif ingat perkataan dari si Mbah Ningkung. Nah, aku tuh ndak pikun, tapi kalau ketika si sinden datang, aku udah nggak bisa nginget apa-apa lagi. Di sini Latif memastikan kalau di posisi sekarang Mbah Ningkung yang berada di pondok di dekat kuburan suaminya, Mbah Ningkung yang sudah dikuasai oleh sosok gaib yaitu si sinden. Latif di sini mencoba membacakan Ayatul Kursi. Pelan-pelan dibacakan Latif, dibisikkan ke telinga Mbah Ningkung, tapi sama sekali Mbah Ningkung tidak bereaksi. Kurang lebih sekitar setengah jam, Mbah Ningkung cuma berdiam diri di pondok tersebut sambil menatap kuburan suaminya. Latif di sini bingung apa yang harus dilakukan oleh Latif. Latif pun di situ meninggalkan Mbah Ningkung sendirian untuk pulang. Latif pulang ke rumah ayah angkatnya, menceritakan kejadian ini kepada ayah angkatnya. Karena pada saat itu kan sore, ya, si Latif ini menemukan Mbah Ningkung berada di pondok bekas tempat dia motong karet, tepat di dekat kuburan almarhum Mbah Slamet. Latif pun sampai ke rumah bapak angkatnya itu yuk, pas pada azan maghrib. Sesampainya di rumah bapak angkatnya si Latif, Latif pun menunaikan ibadah sholat maghrib. Selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Latif menceritakan semua. Kalau Mbah Ningkung ini kelakuannya aneh, Pak. Aku nemuin Mbah Ningkung tepat berada di pondok bekas dia tinggal dulu. Di mana tepat di dekat pondok tersebut ada sebuah makam dari almarhum Mbah Slamet, suami dari Mbah Ningkung. Bapak angkatnya Latif cuma mengangguk-angguk sambil memejamkan mata. Latif di sini tahu kalau orang tua itu bukan tidur, tapi dia sedang menerawang dengan kebatinannya apa yang sebenarnya terjadi. Ketika bapak angkatnya si Latif ini membuka mata, beliau mengatakan kepada Latif, "Ayo nak, kita ke sana sebelum semuanya terlambat." Latif pada malam itu berdua dengan bapak angkatnya berjalan menuju tempat Mbah Ningkung. Setibanya di sana, Latif dan bapak angkatnya mengalami sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Beberapa langkah lagi ketika kaki mereka sampai menuju pondok yang didiami oleh Mbah Ningkung, langkah mereka seketika berhenti mendengar suara sinden yang sangat syahdu sekali. Di gelapnya malam di hutan karet tersebut, suara sinden itu seketika membuat bulu tengkuk Latif pun berdiri. Ser. Bapak angkatnya Latif memberikan isyarat, "Kamu jangan maju lagi, kamu tetap di situ." Dan bapak angkatnya Latif pun melangkahkan kakinya, perlahan demi perlahan mendekati pondok tersebut. Yang mana ketika bapak angkatnya Latif pas di bawah tangga untuk naik ke pondok tersebut, beliau pun di sini terkejut karena sosok Mbah Ningkung di atas pondok itu ada 2 orang. Latif yang melihat dari jauh, kalau bapak angkatnya ini terperangak seperti kaget seperti itu, Latif pun di sini mendekat. Ketika Latif mendekat, Latif pun sama. Latif di sini jantungnya itu hampir copot karena bingung, kaget dan takut. Kok yo bisa? Mbah Ningkung ini ada 2 orang. 1 orang Mbah Ningkung sedang nyinden dan 1 orang lagi Mbah Ningkung sedang menari. Dengan kedua mata Latif, dia memastikan kedua sosok itu merupakan sosok yang nyata. Latif dan bapak angkatnya di sini cuma bisa memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh kedua sosok yang di hadapan mereka. Di atas
gubuk reot tersebut, ya, yang tingginya dari tanah kurang lebih sekitar 2,5 meter lah. Latif dan bapak angkatnya cuma bisa memperhatikan dari bawah. Sedangkan kedua sosok Mbah Ningkung ini sedang beratraksi di atas pondok reot tersebut. Satu orang Mbah Ningkung sedang nyinden dan satu orang Mbah Ningkung sedang menari. Gak berapa lama kemudian, bapak angkatnya Latif pun tersadar dari lamunannya karena dia memperhatikan gerak tari dan mendengarkan sinden. Seolah-olah terhipnotis, bapak angkatnya Latif pun menepuk pundak Latif. Sadar, bangun, bangun, ayo kita pulang. Jadi pada malam itu, bapak angkatnya Latif ini mengajak Latif pulang. Kenapa Pak? Ayo kita pulang aja. Di perjalanan pulanglah, beliau menceritakan kepada si Latif bahwa kedua sosok yang dilihat oleh Latif dan bapak angkatnya ini dua-duanya merupakan sosok gaib. Dari kedua sosok itu tidak ada Mbah Ningkung. Mbah Ningkung tidak ada di sana. Kita dikerjain sama sosok gaib. Sesampainya di rumah bapak angkatnya Latif, Latif di sini kembali bertanya, Pak, yang bapak maksudkan tadi apa Pak? Masa iya? Salah satu dari sosok yang kita lihat itu bukan Mbah Ningkung. Kalau salah satunya Mbah Ningkung dan salah satunya makhluk gaib, ya aku percaya. Tapi kalau bapak bilang dua-duanya itu bukan Mbah Ningkung, aku nggak percaya. Bapak angkatnya Latif pun di sini menjelaskan sedikit tentang kekuatan gaib yang dimiliki oleh Mbah Ningkung. Apa yang kamu lihat yang ada di dalam diri Mbah Ningkung itu tidak sebenarnya yang kamu lihat. Nah, masih banyak yang ditutup-tutupi oleh si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung tidak menceritakan semua kepada kamu. Kenapa Bapak tidak mau menyembuhkan penyakit si Mbah Ningkung? Tidak mau melepaskan khodam dari tubuh Mbah Ningkung ini kenapa? Bukan cuma satu alasan karena tusuk konde yang didapatnya dari alam gaib. Alasan yang terberat adalah susuk yang ada di tubuh Mbah Ningkung. Itulah yang tidak ingin Bapak lepaskan. Kalau susuk itu Bapak lepas, kita yang dapat celaka. Celaka maksud Bapak apa? Sosok gaib penghuni susuk tersebut akan meneror kita. Jadi gimana Pak? Solusi untuk menyelesaikan permasalahan si Mbah Ningkung ini. Dan si Mbah Ningkung sekarang kemana? Itulah pertanyaan yang diberikan Latif kepada bapak angkatnya. Bapak angkatnya Latif mengatakan, insya Allah besok kamu datang lagi ke tempat kita datang tadi, insya Allah besok kamu akan bertemu dengan Mbah Ningkung. Tapi kalau Mbah Ningkung perawakannya berubah, tingkah lakunya berubah, kamu jangan heran. Karena setengah dari kesadaran Mbah Ningkung sekarang sudah dikuasai penuh oleh makhluk gaib. Karena makhluk gaib itu tidak mau terima Mbah Ningkung ini kita kembali ajak ke jalan yang benar. Sosok gaib itulah yang membawa diri Mbah Ningkung ini kembali ke dalam hutan. Nah, jadi kekuatan yang dimiliki oleh Mbah Ningkung ini ya, bukan cuman dari sekedar amalan yang diamalkan oleh Mbah Ningkung ketika dia sedang belajar menari. Sebagian besar kekuatan yang ada di dalam tubuh Mbah Ningkung ini merupakan kekuatan leluhur, susah untuk dilepaskan. Nah, pada suatu hari, setelah malam itu Latif ini mengalami suatu kejadian yang sama sekali tidak masuk di akalnya. Latif pun kembali mencari Mbah Ningkung karena Latif ini khawatir, kasihan sama Mbah Ningkung. Beliau sekarang sebatang kara, tidak ada sanak famili, cuman Latif lah orang yang peduli dengan si Mbah Ningkung. Sore-sore, Latif kembali ke tempat Mbah Ningkung berada, yaitu di pondok bekas dia motong karet, tepat di dekat kuburan almarhum Mbah Slamet. Lagi-lagi di sini, Latif mendapati Mbah Ningkung sedang berdiam diri di dalam pondok. Mbah Ningkung duduk dengan merangkul dengkulnya, menatap kosong ke arah makam. Latif di sini kembali mengajak Mbah Ningkung ini untuk berkomunikasi. Mbah ikut aku yuk pulang ke desa. Mbah ngapain di sini? Mbah makan apa di sini? Yuk ikut aku pulang ke desa. Sama sekali Mbah Ningkung ini tidak mau merespon apa yang dikatakan oleh Latif, dan Latif pun di sini berinisiatif untuk mengajak Mbah Ningkung. Jadi Mbah Ningkung yang sedang duduk merangkul dengkul, dirangkul lah sama si Latif, dipapah pelan-pelan untuk meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita di sini, Latif dan Mbah Ningkung pun sudah sampai di rumah bedeng yang ditempati oleh Mbah Ningkung.
Sesampainya di rumah Bedeng, Latif di sini membuatkan segelas teh dan Latif pun bilang sama Mbah Ningkung, "Mbah, aku pulang sebentar. Nanti aku datang ke sini bawa makanan buat si Mbah. Mbah jangan kemana-mana." Mbah Ningkung sama sekali tidak merespon. Dan Latif pun pulang ke rumah. Setelah Latif pulang ke rumah, dia bawa bungkusan isinya makanan. Latif kembali ke bedeng si Mbah Ningkung. Nah, ternyata di sini Mbah Ningkung masih ada duduk di tempatnya. Teh yang disiapkan sama si Latif sama sekali tidak diminum sama si Mbah Ningkung ini. Mbah Ningkung pun disuruh minum teh, disuruh makan sama si Latif. Mbah Ningkung sama sekali tidak mau makan dan tidak mau minum. Latif di sini bingung. Orang tua ini benar-benar kesurupan apa enggak? Kalau dia kesurupan, masa iya? Begitu aku papa tadi dia nggak berontak, malah dia nurut. Latif di sini bingung dengan keadaan si Mbah Ningkung. Lalu di sini Latif mencoba untuk berikhtiar ya dengan membacakan suratul Fatihah, dengan membacakan ayat kursi. Ya, dengan segelas air yang ada di hadapan Latif, Latif pun membacakan kedua ayat tersebut dan air yang ada di tangan Latif yang sudah dibacakan ayat kursi dan Al-Fatihah ini diusapkan ke wajah si Mbah Ningkung. Satu reaksi terjadi kepada si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung yang tadi tatapan matanya kosong, seketika Mbah Ningkung bisa melirik ke kiri ke kanan. Tapi sama sekali, ketika Mbah Ningkung ini sudah terlihat agak sedikit sadar, matanya bisa melirik ke kiri ke kanan, Mbah Ningkung masih tetap tidak mengenali si Latif. Latif di sini pun merasa cemas ya, bingung dengan keadaan Mbah Ningkung, dan Latif mencoba kembali untuk mengingatkan si Mbah Ningkung. Mbah tenang, istighfar Mbah, astagfirullahalazim. Mbah Ningkung sama sekali tidak merespon, matanya terus melirik ke kiri ke kanan, seolah-olah ada yang dilihat sama sosok si Mbah Ningkung ini, dan Mbah Ningkung pun meninggalkan bedeng tersebut. Latif mencoba untuk mengejar Mbah Ningkung, tapi Latif sama sekali tidak dapat mengejar Mbah Ningkung. Wanita yang usianya sudah hampir menginjak 70 tahun, larinya lebih kencang dari Latif. Ini yang membuat Latif bingung, dan di sini dia baru sadar dan dia baru paham. Inilah sosok Mbah Ningkung yang sebenarnya kalau lagi kesurupan. Malam itu Latif kehilangan jejak dari si Mbah Ningkung. Latif pun pulang ke rumah ba'da subuh. Setelah Latif ini menunaikan ibadah sholat subuh di masjid, Latif kembali ke rumah si Mbah Ningkung, ingin memastikan Mbah Ningkung pulang nggak. Ternyata Mbah Ningkung tidak ada di bedengnya, dan keesokan paginya di pasar ada sebuah keramaian. Anak-anak kecil usia-usia 10-11 tahun ramai sekali. Semuanya pada bernyanyi. Nang ning ning tang ning tung, nang ting nang ning tang ning tung. Ternyata anak-anak kecil itu tengah mengolok-olok Mbah Ningkung. Mbah Ningkung yang mendengar nang ning ning nang ning nung, Mbah Ningkung dengan semangatnya menari. Semangat sekali menari dengan gerakan tari yang masih luas sekali. Anak-anak kecil ini pun makin semangat, ya, makin semangat menyorai Mbah Ningkung. Nang ning ning nang ningkung, nang ting ning tang ningkung. Latif di situ langsung terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Ningkung. Mbah Ningkung ini memang sepenuhnya sekarang dirinya sudah dikuasai oleh makhluk gaib. Nah, semenjak dari hari itulah Latif di sini agak sedikit kecewa dengan apa yang sudah dilakukannya. Latif sudah berupaya untuk memberikan sesuatu yang terbaik lah untuk Mbah Ningkung. Walaupun Mbah Ningkung ini tidak ada hubungan keluarga dengan Latif. Latif di sini merasa kasihan sekali. Karena Latif paham yang dialami oleh si Mbah Ningkung ini bukan penyakit kejiwaan, melainkan di sini adalah pengaruh makhluk gaib. Latif pasrah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pagi itu, Latif sudah tidak pernah mencari Mbah Ningkung. Palingan si Latif ini kalau mendengar suara olokan anak-anak kecil nangking ningkang ningkung, Latif cuma memperhatikan dari jauh. Oh, ternyata Mbah Ningkung masih sehat. Ternyata Mbah Ningkung masih hidup. Alhamdulillah. Cuman itulah yang dikatakan oleh si Latif. Nah, Mbah Ningkung ini sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah bedengnya, karena Mbah Ningkung ini sudah nggak tahu lagi di mana rumah
ya, di mana pasar, di mana kebun, pokoknya Mbah Ningkung ini sepanjang jalan lah dia tidur. Dia mau tidur di mana ya terserah dia mau tidur di mana. Makan pun yo semakan makannya. Kalau ada orang kasihan ya ngasih Mbah Ningkung makan, ngasih Mbah Ningkung minum, ya barulah dia makan minum. Kalau enggak ya Mbah Ningkung ini nggak makan nggak minum. Latif di sini heran kok iyo bisa. Wanita yang usianya sudah hampir 70 tahun kuat, berjalan tanpa alas kaki. Ya, berjalan di teriknya panas, sama sekali nggak minum, kok kuat. Itulah ya, pengaruh dari makhluk gaib ini memang sangat mengerikan sekali. Di tahun 1978, Latif ini tinggal di dekat Pasar Kalangan. Nah, rumah Latif ini, ya rumah yang cukup besar. Di depan rumah Latif ini ada Pasar Kalangan, yang mana Pasar Kalangan itu dibuat semi permanen pada zaman itu. Tiangnya terbuat dari beton, atapnya yo terbuat dari seperti asbes, seperti seng kayak gitulah. Ya, tapi kiri kanannya itu tidak tertutup. Jadi setiap hari Selasa, pasar itu dipenuhi oleh pedagang. Jadi Pasar Kalangan pada hari Selasa. Nah, sedangkan di hari-hari lain, pasar itu kosong, tidak ada yang menempati. Nah, Mbah Ningkung yang sudah tidak tahu lagi, ya, dia mau pulang kemana, dia tidak ingat lagi kalau dia punya rumah. Bedeng yang ditumpangi oleh saudagar pemilik kebun karet, Mbah Ningkung ini udah nggak tahu lagi. Barang-barangnya di sana Mbah Ningkung udah nggak memperdulikan lagi, Mbah Ningkung udah sama sekali nggak ingat. Mbah Ningkung berdiamlah di Pasar Kalangan tersebut, di salah satu tiang. Ya, Mbah Ningkung ini mengikatkan kainnya. Nah, kain itulah yang diajak Mbah Ningkung ini selalu menari. Hampir setiap malam, Latif memperhatikan dari jendela kamarnya, karena jendela kamar Latif ini pas sekali berhadapan dengan tiang yang diajak si Mbah Ningkung ini menari. Latif masih ingat jelas. Kain yang diikatkan Mbah Ningkung di beton tersebut adalah kain batik. Nah, Mbah Ningkung ini, sesekali Mbah Ningkung ini menari sambil membawa piring beling. Di sebelah kanan tangannya, Mbah Ningkung ini memegang sendok sambil dia menari. Melangkah menari, memutari tiang yang sudah diikat dengan kain batik tersebut. Mbah Ningkung ini memukul-mukul piring dengan sendok. Ting, 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 ting. Ketika suara itu terdengar di tengah malam, Latif di sini otomatis terbangun. Latif memperhatikan gerak tari dari si Mbah Ningkung ini memang sangat berbeda sekali, dan sesekali Latif melihat tiang yang ada di hadapan Mbah Ningkung berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan sekali. Tiang beton yang diikat sama si Mbah Ningkung dengan kain batiknya berubah menjadi sosok genderuwo, sosok yang sangat besar sekali. Sosok itulah yang dihibur oleh si Mbah Ningkung. Dari kejadian-kejadian aneh yang dilakukan oleh si Mbah Ningkung, warga setempat pun semakin takut dengan keadaan Mbah Ningkung. Karena apa yang dilakukan Mbah Ningkung ya memang tidak mengganggu warga. Tapi kalau diperhatikan, gerak-gerak dari si Mbah Ningkung, ya, tarian-tarian yang dilakukan Mbah Ningkung di tengah malam, kalau kita perhatikan dengan seksama, Mbah Ningkung ini seolah-olah tengah menghibur makhluk gaib. Yang tadinya Pasar Kalangan yang ada di depan rumah si Latif sama sekali tidak pernah terjadi hal-hal aneh. Sama sekali warga setempat puluhan tahun Pasar Kalangan itu sudah berdiri. Tidak pernah warga setempat melihat sosok penampakan makhluk gaib. Tapi ketika Mbah Ningkung menempati Pasar Kalangan tersebut, sering melakukan tarian-tarian aneh. Beberapa warga melihat di sekitaran Pasar Kalangan tersebut sering bermunculan makhluk gaib. Ada yang melihat seperti manusia setengah ular, ada yang seperti melihat genderuwo, bahkan kalau penampakan pocong, itu sudah hampir seluruh warga yang melintas di Pasar Kalangan tersebut pada malam hari pasti akan melihat pocong di sana. Kejadian ini ya, membuat kepala desa yang ada di sana resah, termasuk saudagar yang memperkerjakan ya, almarhum Mbah Slamet, suami dari Mbah Ningkung, dan Mbah Ningkung juga pernah bekerja dengan saudagar ini pun resah. Kepala desa di sini bertanya kepada saudagar tersebut, "Tuan, Mbah Ningkung ini asalnya dari mana?
kalau ya memang Mbah Ningkung di Jambi ini tidak ada keluarganya, kita kembalikan sajalah dia ke kampung halamannya. Kalau memang Tuan keberatan untuk memberikan ongkos atau mengantar Mbah Ningkung, biarlah dari dana desa lah kami akan mengongkosi Mbah Ningkung. Saudagar ini pun tidak tahu. Saudagar ini cuma mengenal suami dari Mbah Ningkung, yaitu almarhum Mbah Slamet. Mbah Slamet mengatakan kalau dia berasal dari salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, tapi saya tuh tidak tahu kampungnya di mana. Jadi kepala desa pun di sini tidak bisa mendesak saudagar tersebut untuk mengembalikan si Mbah Ningkung ke kampung halamannya. Nah, di tahun 1978 Mbah Ningkung ini menjadi pusat perhatian di desa tersebut ya. Yang mana tadinya Mbah Ningkung ini cuma dianggap sebagai penari penghibur. Anak-anak kecil terhiburlah ya, karena anak-anak kecil ini sering mengolok Mbah Ningkung dengan nang ning ning nang ning nung. Seketika Mbah Ningkung langsung menari. Ya, setiap Mbah Ningkung ini mendengar kata nang ning ning nang ning nung, Mbah Ningkung otomatis dia langsung menari. Dan anak-anak kecil itu terhibur. Warga sama sekali tidak merasa terganggu dengan Mbah Ningkung. Tapi dulu. Namun sekarang, ketika penampakan-penampakan makhluk gaib sering terlihat, warga sudah mulai resah. Warga di sini mulai takut dengan si Mbah Ningkung. Yang tadinya Mbah Ningkung ini sering dianterin makanan. Sekarang tidak ada satu warga pun yang mengantarkan Mbah Ningkung ini makanan. Karena mereka takut. Mereka menganggap kalau Mbah Ningkung ini adalah pawang hantu. Kalau Mbah Ningkung ini adalah penyembah setan. Latif mengatakan di sini, kondisi Mbah Ningkung hari demi hari sangat memprihatinkan sekali. Latif pun di sini kembali ke rumah ayah angkatnya. Ingin mencari solusi lah. Gimana yo Pak? Masalah Mbah Ningkung ini bisa nggak kita bantu? Bapak angkatnya Latif cuma mengatakan, yaudahlah, biarinlah. Allah punya jalannya sendiri. Allah sudah menetapkan langkah Mbah Ningkung, kita lihat sajalah sampai manalah Mbah Ningkung ini nanti. Dan singkat cerita di sini, Mbah Ningkung mulai sakit-sakitan. Warga yang tadinya sudah tidak pernah lagi mengantari Mbah Ningkung ini makanan, melihat Mbah Ningkung seorang diri, tubuhnya semakin kurus, perawakannya semakin tidak terurus lagi, warga pun kembali simpati. Mereka bergantian lah mendatangi Mbah Ningkung. Ada yang bawa susu, ada yang bawa roti, ada yang nyuapin makan si Mbah Ningkung. Tapi Mbah Ningkung ini sama sekali tidak mau makan. Ya, Mbah Ningkung sama sekali nggak mau merespon lah apa yang diberikan oleh warga. Seolah-olah Mbah Ningkung ini sudah pasrah. Dalam arti kata seperti inilah, terserahlah. Aku nggak perlu makan, aku nggak perlu minum, aku mau mati. Dari gerak tubuh Mbah Ningkung ketika menolak makanan yang diberikan oleh warga, bisa diibaratkan seperti itulah. Nah, pada suatu ketika salah satu warga menemukan Mbah Ningkung ini sudah tidak bernyawa lagi. Satu malam sebelum Mbah Ningkung meninggal, salah satu warga yang berjualan di pasar Kalangan tersebut, kita sebut saja dengan nama Pak D. Trisno. Yang mana Pak D. Trisno ini merupakan salah satu warga yang berasal dari tanah Jawa sana. Pak D. Trisno biasanya datang ke pasar Kalangan itu jam 3 dini hari. Karena jam 4, jam 5, pasar Kalangan itu sudah mulai ramai didatangi oleh pembeli. Pak D. Trisno pun mulai menggelar dagangannya di jam 3 dini hari. Yang mana pada saat itu, orang pertama yang datang ke pasar Kalangan tersebut adalah Pak D. Trisno. Pak D. Trisno di sini sempat terperangah. Pak D. Trisno di sini sempat heran dan Pak D. Trisno di sini sempat teriak ketakutan. Karena apa? Mbah Ningkung yang terbaring dengan dengkuran napas yang seperti orang kayak ngorok kayak gitulah. Tiba-tiba si Mbah Ningkung ini langsung bangun dan menari. Di depan Pak D. Trisno, Mbah Ningkung ini menari. Seketika yang dilihat Pak D. Trisno itu bukan sosok dari si Mbah Ningkung, melainkan itu adalah sosok perempuan yang sangat cantik sekali. Seperti apa yang digambarkan Mbah Ningkung ketika Mbah Ningkung menggambarkan sosok sinden yang memberikan Mbah Ningkung ini tusuk konde. Seperti itulah yang dilihat oleh si Pak D. Trisno.
Pak Ade Trisno di sini sempat terhanyut dalam tarian sinden tersebut. Namun itu cuma seketika. Ketika sinden itu membalikan badannya, Pak Ade Trisno di sini teriak ketakutan karena pasar kalangan yang ditempati oleh si Pak Ade Trisno seorang diri pada dini hari itu berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan sekali. Tempat yang kosong sekarang sudah dipenuhi oleh dedemit. Pak Ade Trisno melihat ada sosok kerdil dengan kepala yang sangat besar. Pak Ade Trisno melihat ada sosok tinggi yang tingginya melebihi dari genteng. Pak Ade Trisno juga melihat sosok pocong dan kuntilanak, dan yang paling menakutkan lagi, Pak Ade Trisno melihat sosok seperti genderuwo dengan muka yang lebar, dengan mata yang menyorot tajam. Pak Ade Trisno di sini sangat ketakutan sekali dan berteriak. Pak Ade Trisno di sini lari masuk ke pagar rumahnya si Latif, mengedor-ngedor pintu rumah bapaknya Latif. Tolong, buka pintu, aku takut. Seketika, keluarga Latif pun terbangun di jam 3 dini hari tersebut, membuka pintu dan menyuruh Pak Ade Trisno masuk. Sesampainya di dalam rumah, Pak Ade Trisno ini tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma ngap-ngapan. Narik napas itu susah sekali, wajahnya terlihat pucat, dan Latif di sini pelan-pelan mengajak Pak Ade Trisno untuk berbicara. Pak Ade, kenapa Pak Ade? Kok wajah Pak Ade pucat sekali? Apa yang terjadi? Mbah Ningkung, memang Mbah Ningkung kenapa? Si Latif bilang, Mbah Ningkung berubah jadi setan. Latif yang mendengar ada sesuatu yang terjadi kepada si Mbah Ningkung. Beliau pun langsung segera berlari ke kamarnya, membuka pintu jendela kamar untuk melihat keadaan Mbah Ningkung. Karena posisi tempat tidur Mbah Ningkung ini pas sekali ya, sejajar dengan jendela kamar si Latif. Mbah Ningkung ini bisa terlihat dari jendela kamarnya si Latif. Ketika si Latif membuka jendela, Latif melihat kalau Mbah Ningkung ini sedang menari. Seperti biasa, Mbah Ningkung sedang menari memutari tiang tersebut. Latif pun kembali menutup pintu jendela kamarnya, kembali nyamperin si Pak D dan mengatakan kepada si Pak D, Pak D bohong, Mbah Ningkung baik-baik saja kok, dia sedang nari-nari. Itulah, kamu tuh ndak ngelihat, yang nari itu bukan Mbah Ningkung, yang nari itu setan. Aku takut, dia bilang. Lantas di sini orang tuanya Latif mengatakan, ya udah, kalau Pak D takut, nantilah kalau pedagang-pedagang lain sudah ramai, Pak D baru turun. Pak D di sini aja dulu. Setelah pasar itu ramai, ya, pedagang-pedagang sudah mulai menggelar dagangannya, pembeli pun sudah mulai ramai membeli. Pak D pun turun, kembali berjualan di pasar kalangan hari Selasa tersebut. Nah, ketika semua pedagang sudah selesai berjualan pada siang hari, sore hari, salah satu warga yang ingin mengantarkan makanan untuk Mbah Ningkung melihat kalau Mbah Ningkung ini terbaring kaku. Mbah Ningkung sudah tidak bernyawa lagi. Diberitakanlah kepada kepala desa, diumumkanlah di masjid di Langgar kalau Mbah Ningkung meninggal dunia. Pemuda-pemuda desa di sini termasuk Latif mengurus jenazah dari almarhumah Mbah Ningkung. Ketika almarhumah ini dimandikan, jasadnya itu memang terlihat seperti ada tanda-tanda. Tanda-tanda kalau seseorang yang matinya itu nggak wajar. Seperti masih ada sesuatu lah yang disimpan di jasad tersebut. Tapi si pemandi jenazah ini tidak mengatakan kalau ada apa di tubuh Mbah Ningkung ini, enggak. Tapi dia cuma mengatakan kematian dari Mbah Ningkung ini masih menyimpan sesuatu. Cuman itulah yang dikatakan oleh si pemandi jenazah. Lantas warga pun di sini bergegas menyiapkan lubang kuburan. Mbah Ningkung pun dimakamkan di pemakaman umum di kampung tersebut. Ketika Mbah Ningkung ini digotong untuk menuju ke masjid ya, untuk disolatkan. Mbah Ningkung usianya 70 tahun lebih. Badannya kurus kering. Tapi untuk mengangkat keranda dari Mbah Ningkung itu membutuhkan 8 orang laki-laki yang tubuhnya besar-besar. Barulah keranda itu bisa diangkat. Keranda itu terasa sangat berat sekali. Latif di sini mengangkat keranda tersebut di bagian tengah. Dia merasa kalau pundaknya ini seperti ditekan. Berat sekali. Butuh 8 orang dewasa dengan tubuh yang besar-besar. Barulah
keranda itu bisa dibawa menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, keranda yang berat ini diturunkan. Yang menjadi imam untuk menyolatkan jenazah almarhumah dari Mbah Ningkung adalah bapak angkatnya si Latif. Bapak angkatnya Latif lah yang menjadi imam untuk menyolatkan almarhumah jenazahnya si Mbah Ningkung. Alhamdulillah untuk menyolatkan jenazah almarhumah Mbah Ningkung. Ya, tidak terjadi kejadian aneh lagi. Setelah disolatkan, jenazah pun dikebumikan. Nah, setelah jenazah dimakamkan, warga di sini pada bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi kepada si Mbah Ningkung? Kok iyo bisa? Wanita tua, tubuhnya kurus, kerandanya kok berat sekali. Inilah yang menjadi pertanyaan dari warga. Jadi, warga yang masih membincangkan tentang kematian si Mbah Ningkung ini masih sering lah mengucapkan kata Ningkung. Nah, pada suatu malam di pos ronda ya, tepatnya di tengah-tengah desa ini si Latif bilang. Jadi di pos ronda pada zaman itu di tahun 1978 itu kan cuma pakai lampu colok, lampu yang terbuat dari botol kaleng ya, yang diisi sumbu. Cuman itulah penerangan dari pos ronda tersebut. Jadi orang yang sedang ronda ini yang ngomongin si Mbah Ningkung lah. Pokoknya ada kata kungnya lah. Jadi ketika mereka sedang bilang, nah, Mbah Ningkung kok bisa ya? Matinya Mbah Ningkung ini berat sekali jenazahnya. Dari kejauhan, dari kegelapan, terdengar suara nangting, ningtang, ningtung, nangting, ningtang, ningtung. Jelas sekali. Mereka mendengar seperti ada yang menyanyikan ningkang, ningkang, ningkung. Orang yang ada di pos ronda itu pun mencari sumber suara ini di mana. Kok tengah malam kayak gini ada yang ningkang, ningkang, ningkung. Sedangkan di pos ronda ini ya cuman kita saja. Mereka pun memberanikan diri untuk membawa obor, mencari mendekati sumber suara tersebut. Sesampainya mereka di sumber suara yang ningkang, ningkung ini, pemuda yang sedang ronda ini pun pada kocar-kacir. Sosok yang ningkang ningkung itu adalah Mbah Ningkung yang sedang menari. Mereka melihat sosok Mbah Ningkung ini layaknya seperti Mbah Ningkung masih hidup. Cuman bedanya, rambut Mbah Ningkung ketika malam itu, ketika mereka melihat ya sosok hantu Mbah Ningkung ini, rambutnya itu acak-acakan. Sedangkan ketika Mbah Ningkung masih hidup, rambutnya itu selalu disanggul. Walaupun rambutnya itu berwarna putih semua, rambutnya itu selalu disanggul. Tapi pada malam itu, sosok yang warga lihat ini, sosok Mbah Ningkung dengan rambut yang terurai panjang, membuat sosok itu menjadi menakutkan sekali. Berita ini pun tersebar. Keesokan harinya, semua warga sudah mengetahui kalau beberapa pemuda yang ronda tadi malam melihat sosok penampakan Mbah Ningkung sedang menari. Berita ini pun terdengar sampai ke Latif, dan Latif di sini antara percaya dengan tidak apa yang dikatakan oleh warga. Latif pun di sini penasaran. Pada malam berikutnya, Latif sengaja menunggu jam 12 malam lewat. Latif membuka jendela kamarnya. Latif memperhatikan tiang yang biasa diajak Mbah Ningkung ini menari, dan sengaja di sini Latif mengatakan ningkang, ningtang, ningtung, ningkang, ningtang, ningtung. Gak lama kemudian, setelah Latif ini ningkang ningkung sendirian di jendela kamarnya, Latif mendengar seperti ada suara piring yang dipukul dengan sendok. Ting, ting, ting. Latif mencari sumber suara tersebut. Latif memperhatikan di pasar Kalangan, di tiang yang tempat Mbah Ningkung sering menari sendirian, tapi sosoknya nggak ada di sana. Suara yang terdengar, suara piring yang dipukul dengan sendok itu semakin dekat. Ting, ting, ting. Ketika Latif melihat ke bawah rumahnya, sosok Mbah Ningkung sedang menari di bawah rumahnya Latif. Jelas sekali kalau itu adalah sosok Mbah Ningkung. Rambutnya terurai panjang. Baju yang digunakan Mbah Ningkung baju itu. Sosok Mbah Ningkung menari dengan memukul piring.
Latif di sini ketakutan. Dia membangunkan kedua orang tuanya, dan ketika kedua orang tua Latif bangun, ya Latif nunjukin, "Mak, Pak, mau lihat nggak? Arwah Mbah Ningkung gentayangan, itu tuh di bawah." Tapi kedua orang tua Latif tidak bisa melihatnya. Hanya dapat mendengar suara piring yang dipukul dengan sendok. Ting, ting, ting. Kejadian ini membuat satu kampung ini geger. Hampir 1 tahun, warga di kampung tersebut sama sekali tidak pernah mengatakan kata Ningkung. Ketika salah satu warga saja mengatakan kata Ningkung, sosok Mbah Ningkung akan datang ke rumah mereka, akan menari di rumah mereka. Teror dari arwah Mbah Ningkung ini berlarut-larut, tapi penampakan dari Mbah Ningkung, kalau namanya tidak disebut, dia tidak akan datang ke rumah kalian. Mbah Ningkung cuma lalu lalang di pinggir jalan. Beberapa warga masih sering melihat Mbah Ningkung, kurang lebih sekitar 5 tahun setelah kematian dari Mbah Ningkung. Namun setelah itu, sosok arwah dari Mbah Ningkung ini menghilang dengan sendirinya. Nah, jadi di sini penjelasan dari cerita Mbah Ningkung ini diceritakan langsung oleh Latif. Yang mana Latif ini adalah orang yang sangat dekat sekali sebelum ajal Mbah Ningkung menjemput. Latif di sini beberapa kalilah mencoba untuk memberikan solusi, mengajak Mbah Ningkung untuk bertobat. Namun memang seperti yang dikatakan oleh ayah angkat dari Latif, Allah sudah memiliki jalan sendiri untuk Mbah Ningkung. Nah, sosok Latif dalam cerita ini merupakan ayah dari sahabat yang mengirimkan cerita ini kepada saya. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 1978, yang mana pada saat itu Mbah Ningkung ini semasa hidupnya memang dipenuhi dengan aura mistis. Penjelasan yang disampaikan oleh ayah angkatnya Latif ketika Latif menceritakan kejadian teror arwah Mbah Ningkung yang menari di bawah rumahnya. Ketika Latif mengatakan ningkang ningkang ningkung, barulah di sini ayah angkat dari si Latif ini membeberkan semua apa saja yang ada di dalam tubuh Mbah Ningkung. Mbah Ningkung di sini menggunakan susuk pemikat, karena susuk pemikat itulah yang ditanamkan di dirinya agar sosok gaib sinden itu bisa mendampingi Mbah Ningkung untuk Mbah Ningkung memikat setiap orang yang melihat tariannya. Dan sosok-sosok gaib yang dilihat ketika Mbah Ningkung ini sebelum meninggal pada malam harinya itu merupakan sosok-sosok gaib yang ada di sekitaran desa. Mereka semua selalu hadir dan tertarik atau terundanglah dengan tarian yang dimainkan oleh Mbah Ningkung. Ayah angkat dari Latif mengatakan, Mbah Ningkung ini penari gaib karena tarian dari Mbah Ningkung ini memiliki makna. Setiap kelebat tangannya itu semuanya ada kekuatannya. Setiap lirikan matanya itu ada pemikatnya. Makanya Mbah Ningkung ini sulit sekali untuk dipisahkan dengan ilmu tersebut, karena ilmu itu sudah menyatu di dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang sebenarnya terjadi kepada arwah Mbah Ningkung itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah sebuah kisah misteri yang sudah terjadi di Jambi di tahun 1978 yang lalu. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan ke channel Rio Wijaya Sebuah Kisah Misteri, sahabat bisa kirimkan ceritanya ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Insya Allah cerita sahabat akan saya bagikan ke sahabat-sahabat Sebuah Kisah Misteri. Saya Rio Wijaya mohon diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.